ustaz kita, imam kita hafizahullah membaca firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya mendirikan dan menjaga salat dengan baik adalah sesuatu yang berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang takut kepada Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang yakin dengan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwasanya mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nasihat dan ayat yang paling terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dan takutlah kalian dengan satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Kemudian setiap jiwa akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Wahum la yuzlamun, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, petunjuknya, dan menjadikan amalan terbaik yang kita kerjakan menjadi penutup dalam kehidupan kita insyaallah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami datang ke tempat ini untuk bersama-sama mengajak Bapak Ibu senantiasa bermuhasabah. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam perkara-perkara kehidupan akhirat. Sebagaimana kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian diperhitungkan dan dihisab di hari kiamat. Wazinuha, dan timbang-timbanglah amalan kalian qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang di hari kemudian amalan-amalan kalian. Wa tazayyanu liyaumil 'ardil akbar yauma la takhfa 'ala Allahi khafiyah. Dan berhiaslah untuk hari yang disebut dengan Al-'Ardul Akbar, ketika semua disingkap, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan apa yang ada di dalam diri-diri kita yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan disingkap di hari kiamat. Yauma la takhfa 'ala Allahi khafiyah, di mana tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Terutama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana kata Al-Hasanul Basri rahimahullahu tabaraka wa taala, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk." Sesungguhnya kalian itu hidup di dunia hanyalah rangkaian hari demi hari. Idza dhahaba yaumuk, jika sehari berlalu darimu, dhahaba ba'duk, maka sebagian dari jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan berikan untukmu itu telah pergi. Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 telah pergi dengan terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib, tidak mungkin lagi kembali kepada kita. Dan ini pertanda bahwasanya jatah keberadaan dan kehidupan kita di dunia ini pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan 2018 dan kita akan memasuki 2019. Setahun kita lewati tanpa kita sadari dan tanpa kita rasakan, begitu cepat waktu itu berlalu. Dan sesungguhnya rangkaian hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun,
semakin mendekatkan diri kita pada kampung akhirat, tempat tinggal kita yang sebenarnya. Adapun kehidupan di dunia ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka gharib, seakan engkau adalah orang yang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang hanya sekedar singgah sejenak, mengumpulkan perbekalan, kemudian setelah itu ia akan melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ashqan nas, manusia yang paling celaka, kata beliau, man qaruba manziluhu wa dhalla tariquhu, orang yang rumahnya atau alamat yang hendak ia tuju semakin dekat, namun ia semakin tidak tahu jalan. Dan biasa kita alami yang seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Biasa juga kita terlalu bergantung kepada Google Map. Alamat yang kita tuju sebenarnya sudah di depan kita, tapi kita dikasih mutar dulu kiri kanan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang paling celaka adalah orang yang di mana rumahnya atau alamat yang hendak ia tuju itu telah dekat, namun ia semakin tersesat, tidak tahu jalan. Yaitu ketika dia semakin dekat dengan kematiannya, dia semakin dekat dengan kehidupan akhirat. Waja'akumun nadhir, apalagi peringatan telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan waja'akumun nadhir, telah datang peringatan adalah ketika dia telah berusia 40 tahun. Waja'akumun nadhir, ketika uban sudah mulai tumbuh di kepalanya atau di jenggotnya atau bulu yang ada pada tubuhnya. Waja'akumun nadhir, ketika penglihatannya sudah mulai rabun. Waja'akumun nadhir, ketika pendengarannya sudah mulai melemah. Waja'akumun nadhir, ketika kekuatannya semakin melemah. Ketika penyakit sudah mulai berdatangan. Ketika dia sudah semakin mengatur pola makan. Waja'akumun nadhir, ketika kolesterol mulai menyerang. Darah tinggi sudah mulai menyerang. Rematik sudah mulai menyerang. Waja'akumun nadhir. Semua itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, dan barang siapa yang semakin kami panjangkan umurnya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang Allah berikan kepadanya itu semakin kurang dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita pernah tertipu ketika ada orang yang berkata kepada kita, kuliah Ki ini semakin awet muda Ki. Jangan kita tertipu dengan perkataan yang seperti itu. Ya, karena kita lebih tahu tentang diri kita. Apalagi kalau kita tahu bahwasanya kita menipu orang. Misalnya rambut yang sudah mulai putih, kita kasih semir hitam misalnya. Makanya ini dilarang oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita kemudian mengubah warna uban kita, tapi Nabi mengatakan jauhilah yang berwarna hitam. Bisa yang warna sedikit agak pirang misalnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakrin As-Siddiq. Ketika beliau melihat jenggotnya Abu Bakrin Siddiq mulai memutih, Nabi menyuruhnya untuk mengubah warnanya, tetapi beliau melarang untuk yang berwarna hitam karena ini menipu orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari demi hari yang kita lalui semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang kita yakini bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti datangnya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang disebut dengan al-yaqin. Jumhurul mufassirin, para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-yaqin dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Dan ini tafsiran yang sahih, tafsiran yang benar. Dan ini diperkuat dengan firman Allah yang lain dalam surah Al-Muddathir. Ketika penghuni neraka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat di dunia. Walam naku nut'imul miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang miskin.
Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami bersama dengan orang-orang yang senantiasa mempermain-mainkan agama Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan akan hari berbangkit, hari pembalasan, hatta atana al-yaqin, sampai kematian menjemput kami. Walaupun kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, ma ra'aitu yaqinan yushbihu syak kayaqinin nasi fil maut. Saya tidak melihat ada keyakinan yang mirip dengan sebuah keraguan seperti keyakinan manusia terhadap kematian. Kita yakin akan mati. Kita semua adalah abnaul amwat, anak-anak orang yang telah meninggal dunia. Mana bapak-bapak kita? Mana kakek-kakek kita? Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati kita. Dan itu pun akan mendatangi kita. Makanya beliau mengatakan, saya tidak melihat sebuah keyakinan yang mirip dengan sebuah keraguan seperti keyakinan manusia terhadap kematian, apatah lagi perbuatannya menjadi bukti dan dalil akan hal tersebut. Semakin dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia lupa dengan kehidupan akhirat, semakin larut dengan kehidupan dunia, seakan-akan ia hidup selama-lamanya di dunia ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat perkara yang memutuskan kelezatan, yaitu al-maut. Beliau berkata, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat perkara yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Dan ulama kita berkata, mengingat mati yuwassi'u dhayyiq wa yudayyiqul wasi'. Mengingat kematian itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memperluas yang sempit dan mempersempit yang luas. Silakan kita coba dalam kehidupan kita. Ya, ulama kita berkata, mengingat mati mempersempit sesuatu yang luas. Misalnya kita diberikan keluasan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemudian harta yang berlimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang nyaman, kemudian keturunan yang banyak. Tapi kalau kita ingat mati, mempersempit yang luas. Tidak menjadikan kita kemudian menjadi sombong, tidak menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tabiat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna." Sesungguhnya sifat manusia itu adalah at-tughyan. Dia melampaui batas, menyombongkan diri ketika dia melihat dirinya diberikan kemampuan dan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ingat mati, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, harta, jabatan, pangkat, apa yang ia miliki, bahkan ia gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dengan mengingat kematian, memperluas sesuatu yang sempit. Saya mengambil contoh, kalau misalkan ada di antara kita yang tertimpa musibah atau diperhadapkan pada masalah yang begitu rumit, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terkadang cara kita menghibur diri, kita mengatakan, tidak usah terlalu larut dalam kesedihan. Dunia gini bro, kita semua akan mati. Ya, misalkan jomblo yang sampai sekarang penghujung 2018 belum nampak jodohnya, dia kemudian menghibur dirinya, insya Allah kalau tidak dapat di dunia, ada bidadari surga yang menanti. Karena Rasulullah bersabda, laisa fil jannati a'zab, tidak ada jomblo di dalam surga. Ya, walaupun saya doakan semoga yang hadir di tempat ini yang belum mendapatkan jodohnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang sudah mendapatkannya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang nanti dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengingat kematian memperluas sesuatu yang sempit dan mempersempit sesuatu yang luas. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa mengingat kematian dalam setiap kondisi dan keadaan. Makanya Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah menghadiri sebuah walimah, pesta pernikahan, dan beliau diminta untuk membawakan nasihat. Nasihat apa yang beliau sampaikan? Nasihat kematian. Ya.
Sampai-sampai orang mengatakan, ya Imam, ini adalah acara bahagia, sukacita dan gembira. Mengapa Anda menyampaikan nasihat kematian? Ya. Padahal Nabi SAW melakukannya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada khutbah Id adalah hari yang kaum muslimin bergembira di dalamnya. Namun Nabi SAW mengingatkan kepada hadirin akan kematian, akan azab neraka. Ya, sebagaimana beliau berwasiat kepada kaum wanita, tasaddaqan, bersedekahlah wahai kaum wanita, karena saya melihat kebanyakan isi dari penghuni neraka adalah dari kaum wanita. Mereka disuruh untuk bersedekah agar menghindarkan diri mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi di setiap kondisi dan di setiap keadaan kita harus senantiasa mengingat kematian, dan ini adalah merupakan petunjuk para as-salaf as-salih rahimahumullahu tabaraka wa taala. Salah seorang tabi'in yang bernama Ar-Rabi' ibn Khaytham rahimahullah, bahkan di dalam kamar pribadinya sengaja menggali lubang seperti kuburan. Kalau beliau merasakan kekerasan di dalam hatinya, atau ketergantungan terhadap dunia, atau kemalasan di dalam beribadah, beliau kemudian turun ke lubang tersebut seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Sampai ketika kematian datang menjemput mereka, mereka baru berkata, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Dan ini adalah angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Dia berkata, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihah fima tarakt. Namun Allah mengatakan, kalla, sekali-sekali tidak. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah perkataan penyesalan, bahkan kedustaan yang mereka ucapkan. Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Dan tabiat manusia, andaikan mereka pun dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki dirinya, kembali mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat, wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika beliau telah membaca ayat itu, beliau kemudian keluar dari lubang yang beliau buat sendiri, kemudian ya mengibas-ngibas debu yang menempel pada pakaiannya dan berkata, alhamdulillah saya masih bisa kembali ke dunia untuk mengerjakan amalan saleh. Sebagian salaf sengaja menyimpan di rumahnya itu kain kafan untuk senantiasa menjadi peringatan untuknya setiap saat. Ya, dan kira-kira kalau kita pulang dari pengajian ini, kemudian kita pergi ke toko kain membeli kain kafan, kemudian kita bawa ke rumah, kira-kira yang pertama marah kepada kita adalah istri kita. Ya. Padahal ini bagian dari zikrul maut, mengingat kematian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, pejabat, bawahan, rendahan, rakyat jelata, bangsawan, orang-orang yang biasa-biasa dan seterusnya, bahkan malaikat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Andaikan ada manusia yang berhak untuk tidak dimatikan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun." Wahai Muhammad, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda." Tak satupun di antara manusia yang kami jadikan kekal hidup di dunia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ini senantiasa dibayangi oleh bayang-bayang kematian. Dalam athar disebutkan 99 bayang-bayang kematian selalu menghantui kita. Ya. Coba kita renungkan ini. Kalau kita keluar dari rumah, ada risiko kecelakaan, makanya kita disuruh berhati-hati. Kita terhindar dari kecelakaan, kemudian boleh jadi ada
ya begal, atau kemudian ada preman yang memukulnya, na'udzubillahi min dzalik. Terlepas dari itu, datang lagi bayang-bayang kematian dari makanan yang dicampur dengan formalin yang kita tidak tahu dan kita mengkonsumsinya. Kita terhindar dari itu. Allah mendatangkan penyakit yang ada risiko kematian di dalamnya, seperti kanker misalnya. Dan setelah kemudian dia berhasil melewati masa-masa kritis, ya sering kita mendengar dia selamat dari ancaman kanker stadium 4 misalnya. Ya, dia selamat dari itu. Ada lagi bayang-bayang kematian yang lain. Dan andaikan dia terlepas dari 99 bayang-bayang kematian, maka yang akan mematikannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adalah al-harim, yaitu masa tuanya. Ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, bahkan orang yang dipanjangkan umurnya sekalipun, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau dia sudah melewati 100 tahun, dia menjadi barang antik yang mungkin menjadi berita di mana-mana bahwasanya masih ada orang langka di dunia ini yang umurnya melebihi 100 tahun. Yang menjadi orang yang unik, orang yang langka. Sampai kapan? Ya. Akhir dari segalanya adalah al-maut, kematian. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk datang menjemput nyawa salah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan malakul maut tiba-tiba telah ada di dalam rumahnya Nabi Musa dalam rupa seorang lelaki. Dan Nabi Musa ketika masuk, dia melihat ada lelaki asing, dia tidak tahu bahasanya itu malakul maut. Ya. Dia kemudian mendekati lelaki tersebut dan memukul mukanya sampai keluar matanya. Karena dia tidak tahu bahwasanya itu adalah malakul maut. Malakul maut kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, Engkau mengutusku kepada seorang lelaki yang belum mau mati." Dan ini salah satu di antara kekhususan para nabi. Sebelum mereka meninggal, diberikan pilihan oleh Allah. Apakah masih mau lanjut hidup di dunia atau kembali kepada Allah? Dan semuanya memilih kembali kepada Allah setelah mereka menunaikan dan menjalankan amanah, yaitu tablighur risalah, menyampaikan risalah dan dakwah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Makanya pernah suatu ketika beliau berkhutbah di akhir-akhir kehidupan beliau. Beliau kemudian berkata, didengar oleh para sahabat, beliau berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki, seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara tetap tinggal di dunia atau kembali kepada Allah, dan hamba tersebut lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Abu Bakr As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis terseduh-seduh. Jamaah heran, kaget. Mereka berkata, apa yang membuat Abu Bakar ini menangis? Nabi cuma menyampaikan, ada seorang hamba yang diberi pilihan untuk lanjut hidup di dunia atau kembali kepada Allah, dan dia lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Mengapa dia menangis? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwasanya hamba yang diberi pilihan tersebut adalah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai isyarat atau penyampaian akan semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malakul maut yang kembali kepada Allah setelah dia dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah berkata kepada malakul maut, "Kembali engkau turun kepada Musa dan suruh ia meletakkan telapak tangannya di atas punggung seekor kerbau." Ya. Dan setiap helai rambut yang tertutupi oleh tangannya tambahan umur untuknya. Ini tangannya Nabi Musa bisa kita bayangkan bagaimana besarnya. Nabi Musa itu disebutkan di dalam Al-Quran, beliau cuma mau melerai orang yang berkelahi. Fawakazahu Musa, beliau cuma mendorongnya, tiba-tiba orang ini tersungkur mati. Bisa kita bayangkan bagaimana kuatnya Nabi Musa ketika beliau hendak membantu dua wanita, ya, yang memberi minum kepada ternaknya.
Para penggembala ini beramai-ramai mengangkat batu besar menutup mulut sumur. Kemudian mereka pergi, Nabi Musa mengangkatnya sendiri. Bisa kita bayangkan bagaimana kekuatannya. Makanya ketika dia dipanggil oleh lelaki tua yang sebahagian ada yang mengatakan dia adalah Syuaib. Putrinya kemudian berkata, "Ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin." Wahai bapakku, angkat orang ini untuk bekerja ya bersama dengan kita, karena sebaik-baik orang yang bekerja adalah al-qawi, yang kuat dan terpercaya. Jadi Allah mengatakan, beritahu kepada Musa, dia meletakkan tangannya di punggung seekor kerbau, dan setiap helai rambut yang tertutupi oleh tangannya tambahan umur untuknya. Saya mengambil contoh misalnya, tangan saya ini, kalau saya memegang jenggot saya seperti ini, ya, bisakah kita menghitung helai jenggot yang ada di dagu saya atau di atas kepala saya seperti ini? Ya, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Sunnah kalau hujan turun kita membaca Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban. Shayyiban artinya hujan, ya. Shayyiban, hati-hati jangan syayyiban. Sad, bukan shin. Kalau shayyiban hujan, syayyiban uban. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Kalau syayyiban, ya Allah, berilah kepada kami uban yang bermanfaat. Walaupun uban juga bermanfaat di hari kiamat, dia akan bercahaya dan menjadi sinar bagi pemiliknya. Ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, dan semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat insyaallah, ya, dan bukan hujan yang mendatangkan bencana dan malapetaka, wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika hal itu disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kemudian bertanya, lalu apa selanjutnya? Malakul maut berkata, al-maut. Tetap akhirnya penghujungnya adalah kematian, wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, kalau begitu sekarang saja. Kalau begitu sekarang saja. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati wahai Muhammad, dan semua manusia yang bernyawa, bahkan setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas permukaan bumi ini adalah fana. Makanya salah seorang salaf pernah makan siang bersama dengan keluarganya. Tiba-tiba datang utusan yang menyampaikan berita kematian saudaranya. Dengan santainya dia berkata, wahai saudaraku, mari ikut makan bersama dengan kami. Berita itu telah sampai kepada saya sebelum engkau tiba di tempat ini. Orang ini heran. Siapa yang menyampaikan berita itu kepada Anda? Sedang saya ini orang yang pertama diutus untuk menyampaikan berita duka ini kepadamu. Dan pada saat itu belum ada WhatsApp. Belum ada Facebook. Adapun sekarang ini Masya Allah, terkadang berita belum terjadi sudah diberitakan. Ya. Akhirnya dia berkata, mari ikut makan bersama dengan kami, karena berita duka yang kau sampaikan itu telah saya dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita pulang dari tempat ini, silahkan pandangi rumah kita, kendaraan kita, istri kita yang tercinta, anak-anak kita kalau mereka sudah tertidur, kemudian nampak atau timbul rasa sayang di dalam hati kita kepada mereka, buah hati kita, yang mana kita keluar cari nafkah banting tulang untuk menafkahi mereka. Ingat, cepat atau lambat kita akan berpisah dengan mereka. Cepat atau lambat.
Makanya Jibril sendiri yang berwasiat kepada Rasul kita. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi't. Hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat kau akan mati. Wa ahbib man syi't. Cintailah siapapun yang kau mau. Fa innaka mufariquhu. Namun ingat, setiap yang kau cintai itu akan engkau berpisah dengannya. Wa'mal ma syi't. Kerjakan apa saja yang kau mau. Silahkan, terserah. Fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, setiap yang kau kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir segalanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah al-maut. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sempat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu kalut. Beliau tidak percaya dengan berita duka itu. Bahkan beliau menghunus pedangnya. Seraya berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku akan memenggal lehernya. Tidaklah Muhammad Rasulullah SAW seperti Nabi Musa yang pergi berjumpa dengan Tuhannya dan akan kembali lagi kepada kita. Saking kalutnya dan saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menenangkan Umar radhiyallahu anhu? Abu Bakr as-Siddiq. Ketika beliau mendengar berita duka itu, beliau datang ke rumahnya Nabi SAW. Beliau kemudian menyibak wajahnya Rasulullah yang telah ditutupi dengan kain. Beliau kemudian mengecup keningnya Rasulullah SAW seraya berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Sungguh engkau mulia hidup dan matimu ya Rasulullah. Di sini tampil Abu Bakr as-Siddiq. Dan inilah pentingnya yang disebut dengan ta'ziyah, menghibur orang yang berduka. Kita datang kepadanya menghiburnya. Karena biasanya orang yang terkena musibah, sekuat apapun imannya, terkadang dia sedikit goncang. Contohnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Makanya tampil Abu Bakr as-Siddiq. Dia keluar hendak menenangkan Umar. Beliau berkata, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Tapi Umar radhiyallahu anhu tetap dengan sikapnya. Akhirnya Abu Bakr as-Siddiq meninggalkan Umar ibn Khattab. Beliau kemudian memulai berbicara di hadapan para sahabat. Beliau kemudian memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Rabb Muhammadin fa inna Allah hayyun la yamut." Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa Rasulullah qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Ayat ini yang menjatuhkan pedang yang terhunus yang digenggam oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakr as-Siddiq mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal. Namun siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membaca firman Allah tadi, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan utusan dari Allah. Jika dia meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian meninggalkan ajarannya? Ya. Dan ayat ini yang kemudian menyadarkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kematian adalah sebuah keniscayaan. Tazawwad minat tuqa, berbekallah dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu, idza janna lailun, jika malam tiba, hal ta'ishu ilal fajri, apakah kalian masih bisa hidup sampai pagi hari? Wa kam min fatan, dan betapa banyak pemuda, yumsi wa yusbihu dhahikan, tertawa di waktu pagi dan sore hari. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sedangkan kain kafannya sudah disiapkan
dan ia tidak menyadarinya. Wa kam min arusin, dan betapa banyak calon mempelai, calon pengantin, zayyanuha li zawjiha, yang dirias dan disiapkan untuk pasangannya. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri, sedangkan ruhnya dicabut pada malam yang telah ditentukan. Wa kam min sigharin yurtaja umrihimu, dan betapa banyak anak kecil yang masih diharapkan masa depannya. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, sedangkan jasadnya dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahihin mata bila saqamin, dan betapa banyak orang sehat mati tiba-tiba tanpa sebab. Wa kam min saqimin 'asha tulan min ad-dahri, dan betapa banyak orang sakit berulang kali masuk rumah sakit, mendapatkan bantuan pernafasan, kemudian mendapatkan cuci darah, transfusi darah, dan seterusnya. Namun sampai detik ini masih bisa hidup bersama dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Oleh karenanya jadikan kematian ini sebagai peringatan bagi kita. Dan ingat, kematian bukan akhir segala-galanya. Bahkan kematian adalah awal kehidupan yang hakiki. Utsman ibn Affan ketika diceritakan kepada beliau tentang kuburan, beliau kemudian menangis terseduh-seduh. Dan ketika diceritakan tentang surga dan neraka, beliau tidak memiliki kesedihan seperti kesedihannya ketika yang disebutkan adalah kuburan. Ketika ditanya, beliau menjawab, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat pertama kehidupan akhirat kita. Barang siapa yang telah selamat di dalam kuburnya, maka dia akan selamat seterusnya. Namun barang siapa yang telah celaka di dalam kuburnya, maka dia akan celaka seterusnya. Dan kita meyakini akan nikmat dan adab kubur. Dan setiap kita salat, kita diperintahkan untuk berlindung dari adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahannam. Wa min adabil qabr, dan dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari sinilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita untuk berziarah ke kubur. Beliau berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah ke kubur. Ala fazuruha. Adapun sekarang berziarahlah ke kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah ke kubur itu mengingatkan kalian dengan kehidupan akhirat. Cuma sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan mungkin ini disebabkan karena maksiat yang kita lakukan. Hati kita telah menjadi keras. Terkadang kita mengantar jenazah. Bahkan terkadang kita yang memanggul jenazah. Terkadang kita berada di dekat kubur, melihat mayat diturunkan ke liang lahat. Namun hati kita tidak kemudian tersentuh sedikit pun. Bahkan banyak yang kita lihat dan saya saksikan sendiri. Terkadang, dan inilah salah satu di antara dampak negatif dari azmatu al-ittisalat, revolusi yang disebut dengan apa? Al-ittisalat, ya, media sosial. Na'udzubillah. Masih ada yang sempat selfie-selfie di kuburan sambil senyum-senyum. Atau ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dia membuka salah satu di antara grup WhatsApp, kemudian ada cerita lucu yang dia baca, dia tertawa dan tersenyum di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ibnu Umar pernah melihat ada anak muda yang ketawa di kuburan. Beliau kemudian berkata, "Atadhaku fi hadzal mawtin?" Kau masih bisa tertawa di tempat yang seperti ini? Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, saya tidak akan berbicara denganmu selamanya. Bagaimana itu kerasnya hatimu? Ya. Dan ini yang kita rasakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hati kita telah keras dengan maasi. Setiap hari kita mengantar jenazah. Setiap hari kita mendengar berita duka. Ketahuilah, sesungguhnya kematian hari ini menjemput tetangga kita, besok kita yang dijemput. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita.
Al-qabru awwalu manazilil akhir. Kuburan adalah tempat pertama kehidupan akhirat kita. Kalau kita telah selamat di dalamnya, selamat seterusnya. Makanya inilah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang taleh. Perbedaan antara orang saleh dengan orang yang taleh. Ya, ini bahasa Arab fusha. Saleh, orang yang saleh, taat beribadah. Lawannya adalah taleh, orang yang buruk. Orang yang beriman, kalau dia sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, dia mendapatkan kenikmatan kubur. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib, perjalanan ruh ketika dia dicabut, kemudian disambut oleh malaikat, kemudian ruhnya dibungkus dengan kain kafan yang didatangkan dari surga yang sangat berbau harum, kemudian dibawa ke langit. Setiap kali melewati malaikat, malaikat bertanya, ini ruh siapa? Kemudian dikatakan, ini ruh fulan ibn fulan. Kemudian disebutkan namanya yang paling baik yang pernah ia miliki dulu di dunia. Kemudian pintu-pintu langit dibukakan, kemudian dicatatkan ruh itu fi illiyin. Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, kembalikan ia ke kuburnya. Kemudian dia dikembalikan ke kuburnya. Kemudian dia didudukkan, didatangi oleh dua malaikat. Kemudian ditanya, man rabbuk, man nabiyuk? Marabbuk, siapa Tuhanmu, wa madinuk, apa agamamu, wa madza taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa lakum, dan apa yang kau katakan tentang lelaki yang diutus di tengah-tengah kalian. Kalau dia menjawab dengan benar, Allah berkata, an sadaqa abdi, sungguh hambaku telah jujur dan benar jawabannya. Bukakan untuknya pintu menuju ke surga. Allahu akbar. Jadi kuburannya sudah menjadi taman dari taman-taman surga. Disitulah Bapak Ibu, ketika dia sudah mendapatkan sedikit dari kenikmatan surga, dia kemudian berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Dia tidak sabar lagi. Karena dia yakin bahwasanya nikmat yang menantinya nanti di hari kemudian setelah dibangkitkan manusia dari kuburnya, itu lebih besar yang telah menanti. Makanya dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Sebaliknya, kalau orang taleh, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ruhnya dicabut dengan paksa. Bayangkan, seperti besi yang dicabut atau yang ditarik di tengah kapas atau wall yang basah. Ya, makanya kita disuruh berlindung dan meminta keringanan dalam sakratul maut. Ya, karena siapapun kita pasti akan merasakannya. Ya, bayangkan ruh yang bertahun-tahun bersama dengan jasad kita ditarik. Kuku saja kalau ditarik dengan paksa Bapak Ibu, na'udzubillah. Ya. Biasa kalau ada yang dipenjara, na'udzubillah, kemudian ditarik kukunya, bagaimana sakitnya itu. Apalagi kalau ruh yang dicabut. Ya. Makanya kita disuruh untuk berdoa, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan Nabi saja ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut meminta kepada Aisyah sebuah bejana yang berisi air dingin, kemudian beliau membasahi tangannya dan diusapkan di wajahnya. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ya, ada sakarat. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Ketika sakaratul maut telah tiba, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang selama ini kalian hindari. Kalian menjaga pola makan, olahraga dengan teratur, bagus, silahkan. Ya, bahkan ini disyariatkan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang kalian hindari selama ini. Kalla idza balagatit taraqiya, ketika ruh sampai di kerongkongannya, waqila, orang-orang berkata di sekelilingnya, man raqa, siapa gerangan yang bisa meruqyahnya? Siapa gerangan yang bisa mengobatinya? Tidak peduli berapapun biayanya. Kalau perlu kita bawa ke luar negeri untuk berobat, panggil dokter yang paling ahli. Bahkan terkadang dokter yang mengobatinya lebih dulu meninggal dari dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. 5 menit lagi? 3 menit? 3 menit. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kemudian ketika ruh orang buruk ini telah keluar, kain kafan dari neraka didatangkan dengan bau yang sangat busuk. Kemudian dia dibawa ke langit. Dan setiap kali melewati malaikat, malaikat berkata, ruh siapa ini, betapa busuknya? Disebutlah namanya yang paling buruk.
Makanya coba kita lihat, ini fitrah. Ini fitrah. Kalau ada ikhwah yang dulu masih katakanlah bergelimang dengan maksiat, kemudian dia hijrah, ini bahasa yang populer sekarang, Masya Allah, terkadang dia mengubah namanya dengan nama yang indah. Ya, dengan nama yang indah. Sebaliknya, orang yang buruk, biasa waktu dia lahir dikasih oleh bapaknya nama yang indah, ya kemudian diakikah, ya siapa namanya Pak? Ibrahim. Ketika dia besar, ya dia melenceng, dia ganti Ibrahim menjadi Bram misalnya. Ya, contoh. Atau yang lain-lain. Ini fitrah. Makanya nanti disebut namanya yang paling baik kalau dia adalah orang saleh. Dan disebut namanya yang paling buruk kalau dia adalah orang toleh. Kemudian pintu-pintu langit ditutup. Na'udzubillah. Kata Rasulullah SAW, pintu-pintu langit ditutup. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Hajj, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri ketika dulu dia hidup di dunia, la tufattahu lahum abwabus samaa, tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit ketika ruhnya dibawa untuk menghadap kepada Allah. Wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali ketika telah ada seekor unta yang melewati lubang jarum. Adakah unta yang bisa melewati lubang jarum? Jangankan unta, ya, kodok saja tidak bisa melewati lubang jarum. Yang lebih kecil dari itu juga tidak bisa melewati lubang jarum.